Mungkin macam-macam ya. Pasti aku ngelihat itu macam-macam. Hmm. Cuman pada saat mencari reference suatu project jangan dibalik, jangan melihat-lihat reference dulu, akan bingung. Tapi kita sudah tahu apa yang mau kita buat, reference itu hanya untuk membantu. Kalau yang sekarang kebanyakan rumah tinggal bikinnya. Yang sekarang kebanyakan rumah tinggal gitu. Sempat juga ada sih resto juga. Itu juga aku sempat buat juga gitu. Nah, kalau kita ngomong resto deh. Nah, kalau rumah tinggal kan mungkin prefer dari kliennya ya, mau gimana kan tinggal ngikutin kliennya kalau itu kan. Karena rumah dia kan gitu kan. Mau diapain juga, mau bednya kamarnya ukuran berapa juga terserah ownernya mau seberapa kan gitu. Karena kalau kita ngomong restoran gitu, kayak kamu desain restoran kan, itu waktu presentasi itu ada nggak misalnya elemen-elemen khusus yang mesti diperhatiin, misalnya ada patok-patoknya nih, kamu mesti presentasi nih luasannya ini harus sekian karena ini gitu misalnya. Kalau misalnya dari aku ya, dari aku sendiri yang sudah sih kemarin itu yang jelas dari luasan yang kita dapat itu berapa kapasitasnya dan kebutuhan dari kitchen itu seberapa, itu udah kita harus tahu dulu ya, jadi biar nggak nanti bingung di luasannya yang udah kita buat kayak gitu sih. Setelah itu baru ke detail desainnya seperti apa gitu. Itu patoknya request dari kliennya? Iya, kalau misalnya kliennya sempet juga kliennya nggak terlalu, mungkin kliennya sebenarnya udah pernah punya resto mungkin, tapi dia juga mungkin lupa apa gimana gitu. Jadi kita yang ngingetin juga gitu. Kalau untuk kitchennya sendiri gimana gitu, kita yang ngingetin juga gitu. Untuk dari kitchennya, dari chefnya sendiri butuhnya luasan segini, dapur yang saya kasih nih cukup apa enggak gitu. Terus misalnya dia minta ada bar gitu kan, service bar gitu. Nah itu kalau saya kasih service bar di sini itu cukup apa enggak gitu. Untuk sirkulasinya sendiri dari dapurnya, misalnya kliennya saya pengennya barnya di sini gitu, terus yang jauh dari kitchen gitu, kita ngingetin ini kan ini jauh nih dari kitchennya. Kalau dari service-nya sendiri gimana gitu, ini harus diskusi juga loh sama chef-nya gitu. Kita ngingetin gitu sih, Van gitu. Berarti malah patoknya sebenarnya dari chef-nya ya? Enggak juga sih, juga, cuma kita tetap ngingetin aja gitu bahwa dia mau punya restoran seberapa besar, terus kita kalau misalnya yang biasa punya kitchen kayak yang latest project yang kita desain itu orangnya nih tahu banget gitu, sampai akhirnya kita malah kita udah bikin denah gitu ya. Kita tuh ngutik-ngutik di bar aja karena mereka tahu banget gitu, padahal sebenarnya itu cuma bikin restoran yang nggak besar gitu, tapi karena orangnya tuh tahu banget sirkulasi di kitchen dan sirkulasi di bar, jadi itu ngutik-ngutik bar tuh lama gitu. Itu juga ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam juga sih gitu. Dari kapasitas semua juga itu request dari klien, Pak? Atau ada sendiri memang mestinya kira-kira segini supaya bagus gitu? Iya, kadang-kadang kalau misalnya kita dikasih itu Mas Agung sih yang ngajarin ya, balik lagi. Jadi kalau misalnya kira-kira nih luasannya segini, oh berarti
dapatnya tuh berapa seat gitu. Kadang-kadang kita udah kira-kira lah dapatnya tuh kira-kira segini gitu. Jadi ketika kita desain, kita udah spare tuh untuk kitchen sekian, nanti dapat seatnya sekian gitu. Ini aku ada pertanyaan Gitu buat Mas Agung sama Mbak Christine. Kalau aku tinggal di Bandung, terus ada yang mau bikin hotel atau mau bikin F&B gitu, ya aku tinggal kiblatnya lihat ke Jakarta atau lihat ke Bali karena di sana tuh trendsetternya gitu kan. Nah, sedangkan buat Mas Agung sama Mbak Christine sendiri yang tinggal di kiblat desainnya Indonesia, aku mau tahu nih, kalau browsing, lihat Pinterest atau lihat IG atau nyari ide desain lah dari manapun, kiblatnya ke arah mana sih sebenarnya? Kalau mau lihat trendsetter yang baru yang bakal in nih, biasa tuh lihatnya siapa aja atau di mana atau apa gitu. Mungkin macam-macam ya. Pasti aku ngeliat itu macam-macam. Cuman pada saat mencari reference suatu project jangan dibalik, jangan melihat-lihat reference dulu, akan bingung. Tapi kita sudah tahu apa yang mau kita buat. Reference itu hanya untuk membantu teman-teman yang kerja. Jadi teman-teman di studio yang kerja untuk menuju ke mood yang kita pengen. Kan kita yang prinsipal kan. Kita yang mau tahu, kita yang mau menghantarkan rasa itu, hanya kita yang tahu ya rasanya kayak apa. Nah itu kalau cuman by omongan, sketsa kan belum tentu dapat kan. Iya, susah nangkepnya kadang. Ya, kadang-kadang foto lebih gampang nih. Nah, itu aku pasti nyarinya gitu. Jadi aku udah tahu dulu mau buat apa, baru aku mencari reference-nya. Nanti aku bilang ininya moodnya gini, ininya begini, ininya begini gitu. I see. Kalau dibalik sih bingung, yang ada desainnya tambal sulam. Iya. Kayak kemarin nih loh, berapa tahun lalu kan kita pernah banyak seliweran tuh. Restoran yang tempat duduk sama mejanya dibenemin ke sungai tuh. Iya. Lalu aku lihat ada yang bikin di sungai dan sungainya tinggi banget. Aku ada beberapa project yang sempat kliennya aku bilang ya disuruh. Ada tipe klien yang juga suka meniru. Jadi di sebelah bikin apa dia pengen bikin, di sebelah bikin apa dia pengen bikin. Nah itu kadang-kadang aku kasih masukan. Kayaknya nggak gitu deh, karena ya itu kita kasih masukan berarti kita harus tahu how to operate. Kurang lebih ya kan, jadi balik lagi ke sana kita tahu, tamunya ntar begini loh, nanti begini loh, nanti begini. Jadi supaya kita tidak mengikuti itu gitu. Kalau sementara ini proyek yang pernah dihandle itu ada nggak yang memang apa ya, yang paling berkesan lah, yang super excited atau paling berkesan atau paling nyebelin atau apa? Wah, semua sih punya ininya sendiri-sendiri ya, punya punya tantangannya sendiri-sendiri. Cuman yang excited ya yang baru jadi itu Swiss Bell ini di Bogor. Kenapa excited? Bukan dari desainnya, bukan dari yang namanya kita bikin hotel bintang 3 kan udah ketahuan gitu-gitu. Apalagi kota gitu, gaya kota bukan gaya resort tuh. Gaya kota pasti gitu-gitu kan, layout kamar masuk, dan kiri kamar mandi gitu-gitu. Sama-sama aja sebenarnya, tapi di situ berarti banget buat Putri Bali Group karena di situ kita as a consultant kita di hire profesional. Selesai Putri Bali Living ikut tender pembuatan dan juga menang gitu, dan itu kita yang bikin gitu. Jadi kadang kenapa itu berarti buat Putri Bali Group, kadang orang untuk mengejar project desainnya nggak dihargain tuh. Kalau kita sih nggak mau gitu ya. Kita makanya ini juga alasannya kita belah supaya semua bisa sendiri-sendiri profesional gitu. Jadi itu yang buat kita ini ya berkesan. Ownernya enak banget.
Dan kita berantemnya di depan itu yang bikin enak. Jadi kita perencanaan 1,5 tahun itu dengan semua konsultannya. Ada arsiteknya Arkitekton, terus landscape desainernya Idealand. Itu berantemnya di depan dulu tuh. Begitu udah kunci desainnya. Jadi nggak ada berubah lagi. Dihitung sama QS-nya, keluar tender, terus kita malah ditawarin sama ownernya. Bukan kita yang mengajukan diri. Karena mereka tahu kita juga punya divisi itu kan. Awalnya kan kita nggak mau. Jadi kalau kita jadi konsultan, kita nggak mau ngambil proyeknya gitu. Supaya, ya awalnya kita nggak mau kayak gitu. Kan tidak semua orang bisa meng-QC dirinya sendiri. Iya kan. Ya. Tapi ternyata bisa nih. Gitu. Karena saya bawel banget memang. Kan. Dan begitu kita salah ya kita bilang salah. Itu kita ikut tender menang juga. Ya sudah, akhirnya semuanya. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.